You know this story. The crack of lightning. A mad genius. An unholy creation. The world, of course, remembers the monster, not the man. But sometimes, when you look closely, there's more to a tale. Sometimes the monster is the man. Kisah dibuka dengan pertunjukan sirkus di London pada abad ke-19. Kita diperlihatkan seorang badut yang tugasnya disakiti sebagai bahan lelucon, tentunya memakai properti sungguhan bukan styrofoam seperti di OPJ. Meskipun dikenal sebagai si bungkuk yang tersakiti, tapi hasrat ngencerit mah tetap tertancap kokoh di dalam jiwa sanubari, menandakan kalau bungkuk-bungkuk juga tetaplah pria normal yang kerap sekali memperhatikan seorang cewek akrobatik bernama Lore. Yang lebih menakjubkan lagi, bukan lapor mama ketika dikasih paham guru, melainkan di sela-sela kesibukan sebagai badut, Om Bungkuk merangkap sebagai dokter sirkus juga karena dia sangat tertarik akan sains kedokteran, khususnya anatomi manusia, memiliki tekad besar ingin memahami segala sesuatu yang ada di dalam tubuh manusia. Meski dirinya sendiri masih bingung kenapa bisa memiliki ketertarikan lebih terhadap semua itu, hingga suatu malam ia bertemu dengan seorang pria yang merupakan mahasiswa kedokteran yang akan merubah hidupnya. Ya, orang itu bernama Dr. Victor Frankenstein yang sedang menonton sirkus. Sayangnya ada sebuah insiden yang sangat mengerikan, yaitu jatuhnya si akrobatik, cewek yang sangat dikagumi si bungkuk Thea. Victor terkejut dengan analisa dan metode pengobatan si bungkuk yang hanya mengandalkan alat-alat kadarnya. Udah gitu, tanpa persiapan apapun, bungkuk berhasil menyelamatkan nyawa si Lore. Victor menyayangkan karena si bungkuk telah membuang-buang waktu di tempat ini. Sempat nyuruh dia keluar, tapi tiba-tiba si pemilik sirkus datang, sebut saja dia Wahyudin. Victor memberinya tawaran akan memandu orangmu untuk mengantar gadis ini ke RS terdekat. Percakapan mereka berdua tentang keluar dari sirkus serupanya terdengar oleh si Wahyudin, lalu dia membakar semua buku si bungkuk karena dia mendengar percakapannya tadi tentang keluar dari sirkus, lalu mengurungnya supaya tidak bisa keluar dari sini. You're going nowhere! Tapi faktanya Victor masih berada di area sirkus. Rupanya diam-diam dia membobol gembok untuk melepaskan si bungkuk. Tapi hal itu terlihat oleh Wahyudin dari jendela. Aksi kejar-kejaran pun tidak terelakkan lagi. Untungnya Mas Bungkuk tahu jalan rahasia pesulap. Merupakan kali pertama dia berada di luar area sirkus. Victor membawanya ke lab dan langsung merehab si bungkuk. Dia tahu kalau bungkuknya itu bukanlah disebabkan oleh kodrat, melainkan ada abses di punggung yang menimbulkan kantung cairan. Jadi dengan cara menyedot habis cairan tersebut dan melakukan sedikit kretek abal-abal, bungkuk kini hanya tinggal kenangan. Dia sekarang mampu berdiri tegak meski masih harus pakai alat bantu. Namun Victor ada studi di ruang bawah tanah, jadi si bungkuk pun disuruh membersihkan diri dan tak lupa memberinya nama. By the way, I have a flatmate. Goes by the name of Igor Straussman. Man's a morphine addict. So should anyone question your presence here, you are to say that you are he, yes? Hello, my name is Igor. Keesokannya di area sirkus, Wahyudin melaporkan si bungkuk pada Ladusing.
Sepertinya isi amplop dia tebal karena tak biasanya Ladusing gercep dalam menangani sebuah perkara. Lebaynya dalam laporan Wahyudin, si bungkuk dibantu oleh seseorang telah membunuh anggota sirkus. Memang pada malam kejadian ada satu yang tewas, tapi itu bukan ulah mereka berdua. Pada akhirnya, amplop tebal mampu membutakan Ladusing dan menjadikan mereka berdua sebagai buronan. Igor yang baru bangun mendapati sepucuk surat dari Victor. Kalau dirinya ada kelas di kampus, Igor sudah disiapin salin dan juga uang untuk beli nasi rames. Tapi ia masih khawatir sama si Lore, lantas melihat peta untuk mencari lokasi RS tempat Lore dirawat. Setelah sampai, Lore masih belum sadar. Igor pun nyogok perawat supaya memberikan sesuatu pada gadis itu sesuai yang diarahkan. Juga tolong katakan padanya jika sudah sadar nanti kalau temannya akan kembali ke sini. Igor pun pergi dari RS, tapi di suatu tempat terpajang poster dirinya dan Victor yang kini tengah berstatus buronan. Ya, rupanya kantong merah milik Victor yang ditemukan Ladusing isinya adalah potongan tubuh singa betina, di mana 6 bulan yang lalu juga ada seorang pria yang hendak membeli bagian tubuh hewan baru mati di kebun binatang London, tapi permintaannya ditolak. Lalu 2 minggu kemudian, ada pembobol yang mengamputasi hewan dan mencurinya. Kini hal serupa kembali terjadi di Akademi Kedokteran Hewan. Bukankah bagian tubuh hewan yang kau lihat tadi adalah bagian yang hilang dari hewan di akademi? I think our other man at the circus fits the same description as this. Something reeks here. Victor yang baru pulang, ia melihat Igor sedang sedih dengan poster dirinya yang ia bawa dari jalan. Sepertinya Victor sudah biasa dengan keadaan ini, seraya menenangkan si Igor. Kalau yang mereka cari adalah si bungkuk tanpa nama yang sudah lenyap dari alam dunia. Dinner. Saat makan, Igor bertanya, "Kenapa kau menyelamatkanku?" Sebelum dijawab, Victor cerita kalau dirinya adalah mahasiswa kedokteran di Universitas Royal College, tapi faktanya ujian di sana sangat mudah karena dosen-dosennya pada cupu, bahkan sudut pandangnya saja sangat sempit. Tapi setelah melihatmu, kau bagaikan hadiah yang tak terduga. Berbakat, cermat, dan berwawasan luas, Victor pun memperlihatkan penelitiannya berupa sepasang bola mata yang telah mati. Ia percaya bukan hanya hidup yang sifatnya sementara, tapi kematian juga dapat dibuat menjadi keadaan sementara. Sekilas nampak seperti sepasang bola mata yang direndam air, tapi setelah Victor mengalirinya dengan setrum kali 200, dan yang terjadi... There, do you see? Ya, kedua mata itu seketika ngedipin. Tapi Igor melihat Victor kurang tepat dalam penyambungan saraf, makanya pergerakan keduanya tidak serasi. Hal itu semakin membuat Victor kagum dan sepertinya kau memang sudah layak untuk mendapatkan tugas. Menyerahkan seluruh fasilitas lab kalau Igor boleh melakukan apa saja sesuka hati, kecuali satu, yaitu ruangan bawah tanah. Beberapa saat kemudian, setelah menyelesaikan tugasnya, Igor kembali ke RS. Tapi Lorenya dijemput sama seorang dermawan baik hati yang entah siapa itu. Singkat waktu saja ceritanya beberapa hari telah berlalu. Igor melihat sepucuk surat dari Tuan Straussman, tapi Victor nyuruh lupakan itu karena kita akan pergi ke luar kota. Tepatnya di sebuah klub elit yang mana Victor sendiri dapat keanggotaan khusus berkat ayahnya yang merupakan seorang dokter terpandang. Di pesta klub tersebut ternyata ada Lore juga yang nasibnya telah berubah semenjak ditolong sang dermawan Thea. Awalnya Lore merasa salah orang, tapi setelah diberikan sedikit clue, sangat terkejut ternyata firasat Lore benar kalau orang yang berada di depannya adalah si bungkuk tanpa nama. You saved my life. I have a name now. I am Igor.
Lore pun jadinya bergabung dengan mereka. Si Victor yang datang ke sini lebih ke merayakan kerjasama dengan Igor, bercerita tentang hidup dan mati, yang hidup akan mati, tapi yang mati juga katanya masih bisa hidup. Tentunya hal itu bukan wewenang manusia untuk menentukan, jadi Lore di sini tidak percaya mereka berdua. Setelahnya pun Victor ngasih tahu Igor sepertinya wanita itu tidak satu genre dengan kita. Minta Igor supaya melupakannya karena kini Victor akan memperlihatkan sesuatu pada Igor yang sangat luar biasa. Ya, itu adalah seonggok gabungan organ tubuh hewan yang dibalut dengan seekor simpanse. Di luar ekspektasi Igor karena dia mah nyangkanya hanya koleksi organ tubuh hidup layaknya sebuah mata yang di akuarium Thea. Victor menemani si makhluk dengan nama Gordon. Igor lah pemeran utama dalam penyempurnaan Gordon dan kini kita tinggal melihat hasilnya. It's alive. Wah, hidup gengs, tapi katanya Gordon belum bisa bergerak karena daya listriknya tidak sampai 1 jam. Cuma hal itu masih membuat bingung si Igor. Pada akhirnya dia ikut senang atas pencapaian ini. Victor akan menggunakan eksperimen ini sebagai mahakarya luar biasa yang akan dia presentasikan di kampus. Igor juga mulai saat ini bukan lagi asistenku, melainkan mitra, dan kau harus ikut ke kampus untuk menjadi saksi karya kita yang luar biasa. Igor rupanya ngundang Lore supaya hadir di kampus Royal College. Singkat waktu saja mereka yang sudah sampai langsung ke aula disaksikan oleh para petinggi kampus. Hadir juga Lore di sana. Awalnya presentasi tidak berjalan mulus karena si Gordon tak kunjung juga hidup. Bahkan mayoritas mereka sudah meninggalkan aula, hanya tinggal menyisakan seseorang bernama Finnegan yang tidak berhenti mengolok-olok Victor. Tapi setelah ditambah daya listriknya, Gordon bukan hanya ngedip tapi juga It's all right. Igor! All right. Are you all right? Igor! I'm fine. I'm fine. Don't let him escape! Igor hampir saja tikunclung, tapi beruntung Victor keburu datang. Dengan berat hati, Victor harus ngemodarin si Gordon. Igor kini menentang eksperimen Victor karena dianggap berbahaya. Tapi tiba-tiba si Finnegan muncul. Dia itu adalah saudagar kaya yang mensponsori kampus. Terkesan dengan karya Victor seraya nantangin, apakah kau bisa membuat yang lain? Kau meremehkanku anak muda. Ini semua hanya permulaan. Aku bahkan bisa menciptakan makhluk cerdas yang bisa berpikir, yaitu manusia. Tentu itu sangat menarik perhatian si Finnegan seraya berkata, aku akan membiayai semua keperluanmu. Setelah dia pergi, mereka berdua kembali cekcok yang mana Igor tidak bisa lagi menentang setelah diingatkan bagaimana kehidupanmu ketika di sirkus. Keesokannya ada yang datang, ternyata itu adalah Ladusing. Rupanya dia mendapat laporan dari kampus tentang kerusakan di sana, bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi dan apakah benar kau melakukan sebuah eksperimen berbahaya. Victor membenarkan semua itu, katanya dia juga siap mengganti seluruh kerugian kampus. Cuma Victor di sini mengelak kalau eksperimennya hanya eksperimen biasa. Lantas Ladusing pun minta catatan penelitianmu dalam kurun 12 bulan terakhir dengan ancaman akan menggeledah tempat ini, tapi Victor menolak. Ladusing pun pergi, tapi ia akan kembali dengan surat resmi untuk menggeledah tempat ini.
Setelah itu, Lore minta bertemu Igor untuk mengundangnya ke acara pesta dansa, juga memperingati Igor untuk tidak melakukan lagi eksperimen berbahaya, tapi lagi-lagi Igor terbentur dengan bantuan Victor yang telah menjadikan dirinya seperti saat ini. Cuma, Igor akan tetap mencoba mengingatkan Victor, sayangnya niat itu tidak tersampaikan. Karena di waktu itu juga ayah Victor datang, dia mendapat WA dari kampus, katanya Victor tidak pernah mengerjakan tugas karena lebih sibuk dengan eksperimen. Sang ayah di sini marah besar karena kampus berniat akan mengeluarkan Victor. Hal itu membuat Igor merasa kasihan. Ia pun jadinya memutuskan untuk membantu Victor yang kini tengah mendapat proyek dari Finnegan, yaitu menciptakan manusia yang akan menjadi Prometheus modern. Namun masalahnya kita memerlukan energi yang lebih besar. Lightning. Setelah mendapat ide tentang energi, mereka pun mulai merancang tubuh Prometheus. Ukurannya yang besar mengharuskan memberinya 2 pasang paru-paru dan juga 2 jantung untuk menopang hidupnya yang berat, seperti hidup kita yang suka diberatkan dengan kebijakan. Lain lagi di sisi lain, Paladusing sebenarnya dia tidak mendapatkan surat penggeledahan dari hakim dengan alasan yang tidak jelas. Tapi Ladusing akan tetap menggeledahnya karena dia yakin ada sesuatu yang disembunyikan di ruang bawah tanah. Kembalikan ke mereka berdua yang telah selesai merancang Prometheus. Tapi Igor tidak bisa membantu Victor di step berikutnya karena malam ini ada acara lain dengan Lore. Victor pun paham akan hal itu dan mengizinkan Igor pergi. Jadi selama Igor berdansa yang dibumbui dengan pengenceritan sampai pagi, pulang-pulang lab Victor sudah dirongrong Ladusing dengan beberapa aparatnya yang sedang mendobrak pintu. Victor padahal dia sudah hati-hati tapi malah tetap ketahuan si Ladusing. Igor minta Victor supaya segera pergi, lantas Victor pun nyuruh Igor supaya membuka pintu rahasia yang kuncinya tersimpan di kulkas. Faktanya Igor terdahulu bukan pergi melainkan telah mati dan diawetkan. Hal itu terlihat Ladusing yang membuat Victor tidak ada pilihan lain selain melawannya sampai tangan Ladusing kegiling gear. Berhasil lolos, tapi lagi dan lagi Ladusing melihat mereka berdua yang dijemput. Sesampainya di kediaman Finnegan, Victor menceritakan kejadian barusan. Disarankan Finnegan supaya Victor meninggalkan London. Finnegan punya rumah keluarga mewah di Skotlandia, tepatnya di pedesaan terpencil. Sepertinya itu tempat yang cocok untuk mengembangkan proyek kita. I'll go and prepare the coach. Very good, thank you. Igor menanyakan mayat Igor, kenapa kau tega membunuhnya lalu memberikan namanya padaku? Tapi Victor bersikeras kalau dia tidak membunuhnya, cuma percakapan mereka harus berakhir karena kereta kuda sudah siap. Secara mengejutkan Igor menolak pergi, tidak mau ikut lagi Victor yang dianggap Igor sudah salah arah. I'm done with you. Finnegan yang mendengar percakapan mereka lantas bertanya, siapa kau sebenarnya? Dikarenakan Igor diam saja, Finnegan tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja karena sudah terlalu banyak tahu. Jadi dia berencana akan membunuh si Igor. Goodbye, Igor. Tapi Igor sepertinya masih selamat. Kita alihkan dulu ke Ladusing. Rupanya ada konspirasi antara pihak keamanan dan keluarga terkaya London, yaitu si Finnegan. Pantas surat penggeledahan tidak keluar karena Victor rupanya sudah dilindungi Finnegan pasca mereka mulai bekerja sama. Tidak mau urusan jadi panjang karena Ladusing yang satu ini beda dari Ladusing pada umumnya. Selain cekatan, dia juga menjunjung tinggi keadilan. Tidak peduli siapa itu, selagi salah maka harus diadili. Lalu apa yang terjadi bagi para penegak hukum yang adil? Ya, mereka diberhentiin secara sepihak. Dicari kesalahannya supaya bisa dengan mudah mengeluarkannya. Lain dengan Igor, dia diselamatkan Lore karena memang Lore ada mengikuti. Igor yang waktu itu sempat mengut liontin Victor yang terjatuh, seketika dia teringat dengan cerita liontin tersebut. Waktu itu ketika Victor berusia 10 tahun, ia masih tinggal di pedesaan yang dingin. Suatu ketika Victor ngajak kakaknya menyelinap keluar hanya untuk bermain salju. Namun sesuatu tak terduga terjadi. Badai salju tiba-tiba menyelimuti kami. Sampai Victor tidak tahu apa yang telah terjadi karena sadar-sadar setelah badai reda, Victor masih hidup dan liontin ini ada dalam genggamannya.
Where in God's name do you think you're going? Igor! And you will not go alone. Victor mulai melakukan penyusunan organ sesuai rancangan yang telah ia buat. Konduktor juga sudah disiapkan Finnegan, sementara Igor yang sudah semakin dekat tidak bisa lewat karena dijaga ketat oleh anak buah Finnegan. Mau tidak mau, Lore harus mengalihkan perhatiannya supaya Igor bisa lewat dengan damai. Berhasil, tapi Lorenya yang malah ketangkap oleh Ladusing yang juga sudah tiba, tapi bukan bekerja untuk instansi lagi, melainkan atas panggilan hati. Saat sampai, Igor melihat Victor yang sedang bersiap ke tahap penyeteruman. Diam-diam dia menunggu momen supaya bisa bertemu empat mata. Igor memperingati Victor supaya menghentikan proyek ini. Karena Finnegan pasti hanya memanfaatkanmu lalu membunuhmu setelah mendapatkan apa yang ia inginkan. Tapi Victor tidak peduli dengan tujuan Finnegan, malah katanya dia yang memanfaatkan Finnegan untuk menunjukkan pada dunia siapa Victor Frankenstein itu. Henry Frankenstein. Igor menyinggung abangnya Victor. Dia mengerti kenapa kau masih hidup, karena abangmu lah yang telah berkorban menyelamatkanmu. Igor juga tahu dialah alasanmu ingin membuat seseorang yang telah mati kembali hidup. Victor membenarkan itu, makanya dia tidak akan berhenti sebelum semuanya terwujud. Who'd have thought it, eh? You and I on the threshold of immortality. And the hypocrites. Tapi ada energi unlimited, tidak bisa mereka kontrol sehingga terjadi overload yang mengakibatkan banyak kerusakan sampai membuat si Finnegan almarhum di tempat. Ladusing yang baru tiba langsung mencari Victor, namun tiba-tiba Prometheus menghilang. Come to me. Victor di sini baru sadar dan minta maaf. Tidak ada yang bisa kita lakukan selain membunuhnya. Meski merekanya masih bingung harus memakai cara apa karena ditusuk-tusuk ke mempan, disetrum malah geli-geli asoy geboy. Hingga pada akhirnya Igor berhasil menusuk jantung, tapi ia lupa kalau Prometheus memiliki 2 jantung dan 2 paru-paru. Akhirnya si Prometheus modar juga. Tidak terasa hari pun sudah caang lagi. Igor yang baru sadar dari pingsannya tidak menemukan Victor, yang ada hanya si Lore sendiri membawa sepucuk surat dari Victor yang isinya pembebasan bari Igor, jadi kini hidupmu adalah milikmu. Cuma Victor mungkin suatu saat akan kembali memanggilmu
untuk menciptakan sesuatu yang lebih edan lagi. Jadi di beberapa film pasti dikasih opsi sequel, dan sequel itu akan tercipta jika filmnya nanti dianggap sukses berdasarkan dari standar setiap studio film itu sendiri. Ocelah kalau begitu mah sudah dulu. Bye-bye. Trot.